Oke, jadi di sebelah ini ada the new BMW X5. Mungkin secara eksterior ini nggak kelihatan beda banget sama yang sebelumnya, tapi ada perubahan-perubahan spek di mobil ini. Kalau dari eksterior, perubahannya nggak ada sama sekali. Grillnya, lampunya, velgnya juga masih sama. Lampu ini kita masih pakai BMW Laser Light. Kalau kalian belum tahu, BMW Laser Light itu dia jangkauan cahayanya bisa sampai 530 meter high beamnya. Jadi kita langsung lihat aja bedanya apa. Bedanya ada di second row. Jadi di baris kedua bedanya itu sekarang udah bisa reclining untuk senderan dan juga untuk lower side-nya. Kalau di X5 yang sebelumnya itu bangku second row-nya itu steel, kita nggak bisa gerakin. Karena beberapa orang ada yang bilang di bagian punggung itu masih terlalu tegak ya, kadang pegel buat perjalanan jauh. Tapi sekarang di X5 kali ini itu mereka udah bisa adjust. Nah, terus selain konfigurasi di second row-nya bisa diubah, itu adalah sekarang X5 comes with third row seat. Jadi udah bukan 2 baris lagi, sekarang ada baris ketiga di BMW X5 ya. Senderannya itu udah elektrik, dia maju sendiri, one touch sekali pencet, dan tampilan baris ketiganya ini kayak gini. Sebenarnya dibilang gede juga enggak ya, sempit banget juga enggak, jadi just right, ini cukup aja. Dan udah ada AC-nya di belakang, karena biasanya kan baris ketiga itu bagian tanda kutip yang terbuang, tapi di X5 kali ini itu udah bener-bener nyaman banget. Emang nggak senyaman di baris ketiga X7 ya, tapi menurut gue baris ketiga ini udah cukup banget. Nah, terus buat balikin kursinya lagi, ini juga elektrik ya, bener-bener one touch, naik sendiri otomatis. Nah, oke. Sekarang selain update di baris ketiga, ada update di bagian teknologi dan features. Yaitu apa? Itu ada di bagian safety. Yaitu sekarang BMW X5 comes with surround view camera. Jadi kalau misalnya pernah lihat mobil yang ada kamera 360-nya ya, jadi bisa ngelihat dari atas berview gitu. Sekarang di X5 udah ada. Kalau sebelumnya kan surround view itu cuma ada di BMW high end seperti 7 Series, X7, sekarang di X5 udah ada. Kalau dari dalam, surround view-nya juga comes with driver's assistance. Nah, jadi dari driver's assistance, ini tombolnya ada di sebelah sini. Nah, ini apa? Ini intelligent safety, ini driver's assistant. Ada apa aja? Nah, ini. Jadi ada front collision warning dan bisa diatur dia sensitivity-nya mau early, medium atau late. Ya, kalau misalnya tiba-tiba ada orang atau ada mobil berhenti atau gimana, dia bisa automatic ini ya, braking. Terus ada lane departure warning ya. Lane departure warning ini juga bisa diatur ya sensitivity-nya. Ini jadi gini, kalau misalnya kita lagi jalan di jalanan yang marka jalannya jelas ya, yang marka jalannya masih bagus, contohnya di tol deh misalnya. Nah, terus kita pindah jalur, tapi kita nggak pakai sen, kita main belok aja. Mobilnya akan detect bahwa si mobil ini keluar jalur, si driver ini ngantuk nih keluar jalur. Nah,
dia muncul warning setirnya geter, dan kalau steering interventionnya diaktifkan, itu dia bakal bisa narik lagi ke jalur semula. Jadi misalnya kita ke kanan nggak pakai sen, terus steering interventionnya aktif, mobilnya dia akan balik lagi ke jalur tengah gitu. Jadi dia narik lagi gitu. Tapi kalau misalnya steering interventionnya kita uncheck seperti ini, setirnya hanya getar gitu. Terus yang terakhir ada lane change warning ya. Lane change warning ini basically blind spot warning ya, sama aja lane change warning atau blind spot warning. Ini cara taunya gimana? Kalau misalnya ada mobil di blind spot kita di sebelah kiri atau kanan, nanti di spion akan ada muncul tandanya di sebelah situ, di paling kiri ya, bisa kelihatan ada gambar segitiga. Nah, nanti itu nyala warna kuning. Ini lane change warning. Nah, ini safety feature ini sebenarnya benar-benar bagus banget karena di Indonesia masih jarang. Tapi ini bisa diaktifin dan bisa di-deactivate. Cara deactivate-nya gimana? Ini ditahan aja sampai lampunya mati, kayak gini. Ini berarti intelligent safety-nya all off, jadi semua mati ya. Kalau mau nyalain tinggal dipencet lagi aja, langsung berubah jadi warna hijau. Nah, terus bedanya apa X5 yang sekarang, yang updated profile ini? Selain tadi ya third row seat, yaitu interior trim ya. Sekarang interior trimnya beda. Kalau kemarin X5 itu trimnya didominasi sama kayu, itu namanya poplar green ya, poplar green. Jadi kayunya benar-benar kayu yang kasar-kasar gitu, yang open pore, bukan yang polish. Sekarang jadi aluminium kayak gini, brush. Menurut gue ini lebih proper sih. Nggak, ya sebenarnya proper atau enggak itu relatif. Tapi menurut gue ini lebih sporty aja, lebih futuristic gitu. Nah, terus apalagi selain interior trim, itu audio, sound system kita sekarang pakai Harman Kardon. Kalau di center console ini sama kayak biasa ya. Cup holdersnya dia bisa cooling and heating ya, bisa cooling and heating cup holders. Terus udah ada wireless charging sama. Dan di konsol tengah ya biasa ya, ada ini start stopnya, ada auto start stop, ada driving experience mode ya, sport, comfort, eco pro, dan adaptive ya. Adaptive ini mungkin masih belum terlalu umum. Adaptive ini itu dia automated dari ketiga mode berkendara ini. Jadi kalau kita pencet adaptive, dia bisa secara otomatis milih sport, comfort, atau eco pro. Itu tergantung dari throttle response kita, injekan kakinya gimana, injek gasnya, sama gerakan setir gitu. Jadi si mobil ini bisa ngebaca si driver lagi pengen sport, comfort, atau eco pro dengan cara kita pencet mode adaptif ya. Terus auto hold ya, auto hold biasa. Auto hold ini dia automated parking brake ya. Jadi walaupun transmisi masih di D, kita lepas rem, biasa kan mobil-mobil matic masih jalan ya, walaupun kita di D, kita lepas rem, mobilnya akan nahan, rem tangannya akan engage gitu. Jadi kalau macet nggak perlu pindah-pindahin ke netral, pindah lagi ke D, tetap di D aja. Terus kalau mau gejaran lagi tinggal di throttle dikit guys ya, tinggal di throttle dikit gitu. Terus yang keren di X5 ini ada air suspension ya. Air suspension ini ada 5 levels. Nah, ini level tengah itu, ini yang default, dia ada 5 level. Tengah ini standar tingginya. Kita bisa naik setinggi 2 kali atau turun sebanyak 2 kali gitu. Jadi ini bisa benar-benar bisa kita atur. Terus ini juga automatic self leveling. Kalau misalnya kita set ke paling tinggi atau ke paling rendah, terus mobilnya jalan, dia bakal otomatis balik lagi ke tengah gitu. Itu untuk safety reason. So far sih itu aja ya. Yang gue suka dari X5 ya itu tadi, mobilnya tinggi karena di Indonesia itu cocok banget sama lingkungan kita. Nah, terus ini dia 360 kameranya ya. Kalau misalnya kalian mau lihat, benar-benar bisa bisa mobilnya kita bisa pilih. Ya, ini rear kamera, karena bagasi lagi kebuka jadinya ini auto itu dia bisa nanti kalau misalnya kita jalan yang sempitnya sebelah kiri, dia bisa ngelihat sendiri ke sebelah kiri gitu. Jadi benar-benar automatic. Nah, terus yang gue suka dari X5 ini selain ada 360 kamera, dia udah ada park assist dan juga reversing assistant. Ya, reversing assistant jadi dia bisa mundur otomatis ya. Kalau misalnya di depan jalan buntu, kita tinggal pencet ini, tak, kita engage ke reverse, mobil akan mundur sendiri gitu. Jadi X5 ini udah cukup
banget sih menurut gue, cukup keren banget ya. Head up display tapi belum ada di X5. Terus apalagi yang ada di X5 itu ada panoramic sunroof yang udah gede banget. Nggak ada perubahan apa-apa lagi. Oh ya, paling sama ada ambient air package. Jadi ambient air package ini baru di X5. Ini fragrance, air fragrance, tapi integrated, ada di dalam AC. Jadi kita nggak usah pakai gantungan-gantungan pewangi lagi biasa digantung-gantung di sini. Itu nggak usah. Jadi cukup isi aja air fragrance-nya. Itu di dalam situ bisa dibuka, dipencet, nanti dia kebuka, terus tinggal dimasukin aja kayak ngisi tinta printer. Terus nanti langsung wangi-wangiannya keluar deh dari AC. Tadi kalau nggak salah di sini ada ambient. Nah, ini ambient air. Di dalam ada 2 slot, jadi kita bisa pilih mau isi. Ini kalau nggak salah ini dijual di kantor itu satunya sekitar 400 ribuan refillnya ya. Sini ada Type C ya buat charging. Sekarang mostly udah pakai Type C. Oke, paling itu buat X5. Oke, jadi sekarang mau demonstrasiin duduk di belakang kayak gimana. Ini karena dia udah fully electric ya. Jadi bener-bener tinggal pencet satu tombol aja, one touch. Yang depan maju, yang belakang maju. Ya. Jadi bener-bener mempermudah buat kita masuk ke baris ketiganya. Nah, ini tinggi gue 170 cm. Ya masih nyaman sih. Kursi belakangnya empuk. Cushions-nya empuk. Karena biasa kan di baris ketiga tuh bener-bener cushions-nya yang yang keras, yang bagian buangan banget. Tapi di bagian ketiga ini enak banget. Apalagi udah ada AC-nya sendiri ya. Dan AC-nya ini bener-bener di ngarahnya ke kita gitu loh. Jadi anginnya dapet banget, enak banget di sini. Oke, tapi kalau misalnya emang mau lebih nyaman lagi ya pasti naik di X7 jauh lebih nyaman ya. Oke. Oke, jadi itu tadi video overview aja untuk the new BMW X5. Kalau misalnya ada yang mau ditanya apa-apa, komen di bawah atau boleh kirim email ke gue, nanti gue taruh di description.